Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Tahyudin, peserta Latsar CPNS Regional Bandung Angkatan 19 Kelompok 4. Kali ini saya akan membahas sintesa anggota 3 dan personal branding. Kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI. Ada 3 substansi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga whole of government atau disingkat POG. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada 3 subbab. Yang pertama adalah kedudukan peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Yang kedua konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama ada PNS atau pegawai negeri sipil, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Yang kedua adalah P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian peran ASN. Peran ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ada 3. Yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, diantaranya ASN mendapatkan hak gaji, kemudian mendapatkan hak tunjangan, cuti, jaminan pensiun dan hari tua khusus untuk PNS, mendapatkan perlindungan serta pengembangan petensi. Adapun kewajiban ASN diantaranya adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, setia kepada NKRI dan pemerintah yang sah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, selanjutnya melaksanakan kebijakan pemerintah, kemudian mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya kode etik ASN. Ada 12 kode etik ASN yang perlu diterapkan dan diimplementasikan ketika sedang melaksanakan tugas sebagai ASN. Selanjutnya konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit menjamin objektivitas, artinya manajemen ASN didasarkan atas kualifikasi, kompetensi, performan atau kinerja, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, dan asal-usul. Poin berikutnya adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat akan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Ada prinsip-prinsip pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Yang pertama partisipatif, melibatkan masyarakat. Yang kedua transparan. Ketiga responsif. Keempat tidak diskriminatif. Kelima mudah dan murah. 6 efektif dan efisien. 7 terjangkau. 8 akuntabel, dan 9 berkeadilan. Unsur-unsur penting pelayanan publik adalah 1 penyelenggara, 2 penerima layanan, ketiga kepuasan pelanggan. Pola pikir sebagai pelayan publik. Pelayanan publik merupakan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Kemudian etika layanan publik. Yang pertama sopan dalam berkomunikasi, kemudian menghormati dan menghargai pihak lain, penuh perhatian yang baik dan wajar, suka menolong, tenggang rasa, ramah, akrab dan bersahabat, dan menguasai diri dan mengendalikan emosi.
Poin ketiga adalah World of Government atau disingkat WOG. Sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Penerapan WOG. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, yang kedua membentuk lembaga koordinasi khusus, yang ketiga membentuk gugus tugas, dan yang terakhir koalisi sosial. Selanjutnya, best practice WOG. Yang pertama adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19, merupakan gabungan dan integrasi dari beberapa lembaga negara bertujuan untuk percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang kedua adalah BPJS Kesehatan, merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk penyelenggaraan program jaminan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Personal branding yang saya buat adalah PASTI. PASTI merupakan akronim dari P-nya profesional, atau memiliki kemampuan atau ahli sesuai bidang. A-nya akuntabel, yaitu bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil. S-nya sopan, yaitu sikap hormat dan berakhlak atau beretika dalam berperilaku. T itu transparan, yaitu menyajikan fakta sesuai data. Dan I inovatif, mempunyai ide yang kreatif atau menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.